Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kami mau membagi pengalaman kepada dulur-dulur mengenai memberantas gulma daun lebar. Ini daun lebar dulur-dulur. Ini kalau disemprot pakai bahan aktif semua herbisida yang berbahan aktif glifosat itu tidak mempan. Tidak bakal mati dulur-dulur. Layu pun tidak biasanya. Terus serba salah nih. Terus kalau dia pakai yang herbisida bakar sebangsa Noxon, Gramoxone, itu cuman kebakar baik terus numbuh lagi. Jadi kan serba repot. Nah, solusinya kita kalau ketemu yang kayak gini nih, kita pakai Garlon dulur-dulur. Garlon dicampur ali ya, atau memang kalau ali memang dirasa mahal ya sudahlah Garlon aja, karena Garlon aja udah seliter 300.000 dulur-dulur, jadi sangat mahal. Mengenai dosisnya, kalau Garlon saja itu bisa dipakai 120 cc ya. Kalau misalnya bandel-bandel kayak semacam pelangas, ini yang namanya pelangas, nanti kita ulang yang bandel-bandel ini pelangas ini namanya. Kalau bahasa kami namanya berasan, tapi kalau orang sini pelangas. Nah, ini yang sudah disemprot minggu yang lalu. Ini mulai layu-layu karena ini dia bukan termasuk kontak. Jadi ini sistemik. Jadi dia matinya sedikit demi sedikit, sistemik ya. Garlon ini obat yang sangat ya mahal sih memang, cuman sangat dibutuhkan sama petani. Habis mau nggak mau ya, daripada nebas numbuh. Jadi kita olahraga bertahun-tahun kan kelenger. Jadi memang harus dikendalikan sama herbisida sistemik, walaupun mahal kita beli, yaitu Garlon. Karena ini obat sangat keras dulur-dulur, sangat keras. Jadi angin pun tidak boleh mengenai daun sawit. Angin pun nggak boleh kena daun sawit, apalagi daunnya kesemprot. Makanya ini sawitnya ini tak piringi dulu pakai mesin setil, babat rumput setil itu. Ini tak kasih piringan dulu. Nah, yang kira-kira pelepahnya itu menjuntai. Nah, ini dulu ya. Pelepah ini tadi ini kan di sini nih tak patahkan, karena hampir nyentuh ini. Kalau nggak tak patahkan nanti pelepah itu memang utuh, tapi kan kena uap. Nah, itu nanti keracunan. Nah, kalau sudah keracunan, efeknya nanti walaupun nggak mati, pohon itu kerdil. Kalau sudah bicara kerdil, nanti waktu berbuah mundur, karena dia menyembuhkan badannya dulu yang kena obat dulur-dulur. Nah, supaya obat ini irit, kita harus memilih nozzle yang bisa mengembun. Nah, ini dulur-dulur nih, nozzle yang bisa mengembun. Jadi dia ini bisa di setel. Nah, ini bisa di setel. Ini bisa mengembun. Nah, ini coba tak tes ya dulu ya. Nah, ini ya. Yes, embun. Itu embun ya. Jadi dia hemat karena keluarnya itu embun. Nah, ini dulu ya. Nah, embun ya. Ini dulu embun. Yes, embun ya. Ini bisa disetel dulur-dulur. Kalau mau embunnya tipis, lembut banget, bisa dikencengin. Kalau embunnya agak besar-besar, dia bisa diputer, dikendorin. Kalau dikendorin dia besar-besar. Ini yang minggu kemarin dulur-dulur udah pada layu. Nah, ini karena obat Garlon. Obat ini manjur mujarab, tapi sesuai karena harganya mahal. Yang perlu diperhatikan lagi-lagi dulur-dulur, kalau kita gendong sprayer, sudahlah sprayer yang pompa atau penyak elektrik sama aja. Itu bahaya kalau kita nggak hati-hati dulur-dulur. Begini ceritanya, tetangga kami ada yang nyemprot. Dia pakai Garlon, terus
kalau nggak salah tuh korek apinya jatuh yang untuk ngerokok itu. Karena korek apinya jatuh, akhirnya dia jongkok, menunduk, masih keadaan gendong sprayer. Akhirnya sprayer itu, obat garlon itu tumpah di punggung. Nah, langsung itu. Jadi ternyata garlon itu langsung meresap ke paru-paru, kebakar paru-parunya. Nggak sampai sebulan itu, dibawa ke dokter, nggak sanggup, dibawa ke rumah sakit Kayu Agung, akhirnya meninggal. Lah, kalau sampai, ini masukan dulu, kalau sampai terjadi, cap ini selangnya bocor, atau konektornya bocor, rembes ke kulit kita, buru-buru ke rawa-rawa. Ini kan tak patahkan dulu ya, tak patahkan. Karena kalau nggak dipatah, ini nyentuh ini. Nah, akhirnya nanti kena ini. Nah, tak patahkan, tak buang ya. Nah, itu tak buang tuh. Karena bahaya kalau kena apa daun. Nah, dulur-dulur, balik ke topik semula. Jadi ternyata garlon ini sangat ganas, tidak hanya ke tumbuhan, bukan hanya ke daun lebar atau anak kayu, tapi kalau merembes ke kulit ke kulit punggung, kok ternyata tembus ke paru-paru, dulur-dulur. Betul itu kisah nyata, bisa dibuktikan, bisa ditanya-tanya, bisa keluarganya masih di sini, meninggal enggak nyampe sebulan. Jadi ternyata kulitnya itu ngelotok, tembus sampai paru-parunya kena. Jadi sangat hati-hati. Nah, ini yang garlon ya. Nah, tetangga kami juga nyemprot pakai Roundup, bahan aktifnya glifosat, tanpa dicampur apa-apa, nggak ada campuran alin, enggak apa. Nah, dia ini terus terang, ini bukan mendiskreditkan produsen sprayer, dia pakai merek Solo. Nah, kekurangan merek Solo itu dia pompanya, klepnya di bawah. Tatkala klep itu sudah longgar, akhirnya air racun itu ngocor ke celana. Ini kekurangannya. Makanya orang sekarang pada pakai cap semprot itu sprayer yang pompanya di atas. Biasanya sih mereknya Alpha, warnanya hijau itu ya. Nah, sekarang malah yang terbaru pakai yang elektrik, banyak macam ya, cuman semuanya di atas itu, jadi aman. Nah, tetangga kami yang pakai Roundup berbahan aktif glifosat bocor, klepnya bocor, terus kena celana. Itu pantatnya busuk, dulur-dulur, asli. Kalau nggak percaya bisa dites, kalau nggak busuk bener. Nah, makanya hati-hati, karena ini racun, bukan hanya bisa membunuh rumput atau anak kayu, tapi bisa membunuh orang. Jadi hati-hati bener. Ini pengalaman yang saya bagikan untuk keselamatan kita bersama, sesama petani sawit, sesama planter. Jadi bekerja yang hati-hati. Ya walaupun kita nyuruh anak buah, tetap kita hati-hati, karena kan kalau kena kan sama aja kan, kita sama-sama seperti membunuh orang baik. Kan kasihan. Dia tuh punya anak bini, tanggungan keluarga, jangan sampai cilaka terus ya. Akhirnya kalau kecilaka kan kita juga ikut nanggung. Kasihan. Nah, pokoknya hati-hati. Ini nggak sembarangan karena ini obat keras. Jadi super hati-hati terus. Jangan sampai kena kulit. Kalau kena kulit bisa langsung dicuci. Kecuali kalau kemarin yang saya upload obat jamur namanya Kuproxat. Waduh, itu aman, tak masalah itu. Saya ini seharian megang Kuproxat, tangan saya basah kena Kuproxat sehari penuh, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu cuman tembaga ya. Ya belum ada keracunan Kuproxat yang dilaporkan, itu belum ada. Kalau yang terjadi sama obat glifosat atau obat pembunuh anak kayu, hampir semua itu banyak, karena memang ini ganas, jadi nggak sembarangan dulur. Nah, anak kayu ini dulur, kalau kita semprot pakai yang paraquat, namanya paraquat ya.
Nah, produknya merek dagangnya biasanya namanya itu Gramason atau Noxon. Itu biasanya kita capek doang, karena begitu disemprot, nah besok udah kering, tapi cepet numbuh karena cuma dibakar baik. Nah, cuma dibakar terus numbuh lagi. Nah, kalau cara begitu ya lebih baik dibakar sama korek api. Ya mirip kayak dibakar sama korek api, jadi kebakar langsung numbuh. Nah ini, jadi ini perlu kita sampaikan, kalau kita ketemu yang gulma daun lebar anak kayu kayak begini-begini nih, musuhnya bukan Noxon, bukan Gramoxon, serta bukan Roundup sebangsa Setop, Clean Up yang berbahan aktif glifosat, itu bukan. Tapi yang paling tepat memang galon, karena walaupun mahal tapi terbukti dulur-dulur. Nah, mengenai sprayer dulur-dulur, nah ini kan umumnya itu sprayer itu bukan yang begini, ini tembaga, bisa dipuntir-puntir, ini bisa di setel, jadi aman untuk untuk yang jarak jauh bisa kita nggak usah ngulurkan stick, nggak usah, kita kendorin aja langsung loncat. Nah ini yang tak patah-patahkan dulu. Nah lebih baik patah sedikit. Ini kan tadinya kan di sini dulu ya. Ini kan nyambung ya. Ini maaf nih nggak pas ya karena megang HP. Ini tadi sini. Nah nyentuh ini, ya kan, nyentuh daun. Nah kalau nggak tak patahkan, pelepas sih memang utuh, tapi kena racun gitu loh. Jadi ya lebih baik patah sedikit, enggak apa-apa. Yang penting nggak keracunan, daripada keracunan nanti efeknya panjang tuh. Ya ini beda kok, matahkan pelepas sedikit sama pruning itu beda. Kalau itu kan cuma dipatahkan ujungnya baik sedikit kan, tapi kalau pruning kan sampai ujung, sampai pangkal kan. Jadi sawit ini dulur-dulur, sebelum umur 5 tahun pelepah itu tidak boleh dikurangi, pantang dikurangi. Karena kalau dikurangi buahnya kerdil-kerdil, kecil-kecil, memang nggak boleh. Harus utuh pelepahnya. Nah ini yang kami sampaikan mengenai obat dulur-dulur. Jadi kalau kepengen tuntas obatnya, pakai yang sistemik, walaupun mahal tidak apa-apa, tapi dijamin mati. Ini sudah layu-layu dulu, ini buktinya ya, sudah pada layu. Itu yang minggu kemarin pakai sistemik. Nah mengenai yang di YouTube itu kan pada bikin semprot yang pakai selang panjang. Itu memang benar, itu memang bagus, tapi kekurangannya boros obat. Kalau memang pengen irit, hemat ya memang begini nih, digendong, jadi sedikit-sedikit, itu irit. Tapi kalau memang pengen cepet yang pakai selang panjang ratusan meter itu cepat sekali. Cuman kekurangannya boros di pemakaian obat. Karena obat ini mahal, ya kita lebih baik seperti biasanya aja digendong. Nah dulur-dulur, cukup sekian penyampaian dari kami dulur-dulur. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi dulur-dulur yang membudidayakan tanaman kelapa sawit. Selamat berjuang, selamat mengubah nasib, selamat berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Jadi aku sampaikan lagi, ini bibit istimewa dulur-dulur. Betul, saya ngomong ini jujur. Ini sangat istimewa. Ini yang namanya Verdant Select. Ini dulur-dulur, Verdant Select. Jadi alhamdulillah bagus. Alhamdulillah puas kok kita. Daunnya
hijau-hijau, buahnya besar-besar, apa namanya, bunganya besar-besar, hijau tua, bunganya besar-besar juga. Tapi ya emang walaupun apa ini bibit $2, ada juga yang kena busuk, apa nama, busuk pucuk. Tuh, kena busuk pucuk ya. Ya, memang ini memang wabah. Jadi kita harus sabar, kita obati. Kemarin yang aku upload itu pakai kuproxat, tapi ya bolak-balik saya pesan, jadi apapun obatnya busuk pucuk itu petani harus sabar, karena penyakit busuk pucuk itu obatnya belum ditemukan. Walaupun PT Bayer, produsen herbisida termasuk yang kelompok terbesar di Indonesia, tapi nyatanya belum menemukan. Jadi memang kita ya nyoba sendiri gitu, berinovasi sendiri. Nah, nyatanya juga dengan kesabaran juga sembuh. Banyak cara sih, bukan hanya pakai kuproxat, banyak cara di YouTube itu banyak. Silahkan mau milih yang mana terserah, karena semuanya tujuannya baik. Nah, dulur-dulur, kayaknya cukup sekian dulur-dulur. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada gunanya bagi dulur-dulur yang mau berusaha merubah nasib, karena sebetulnya kita ini udah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman kita disuruh jemputnya kita dikasih modal lengkap ya. Kemarin udah saya bahas panjang lebar. Jadi jangan malas-malas, jangan ragu-ragu, investasi walaupun ini sangat mahal tetap kita gawekan, karena begini dulur-dulur, sawit ini dulu tahun 2004, ini aku cerita apa adanya nih, asli. Tahun 2004, awal 2004, satu kapling 2 hektar itu masih berkisar harga 25 juta. Ini tahun 2004. Sekarang tahun 2023 itu harganya sudah 300 juta kurang lebih. Bahkan ada yang 300 lebih. Makanya kalau kita mau beli sawit, mengharapkan yang sudah jadi, ya 300 juta itu mencret kita. Jadi duit 1 miliar ya cuma dapat 3 kapling, lebih dikit. Nah, satu-satunya jalan dulur-dulur ya kita harus ngerintis sendiri. Nah, kayak gini nih, ngerintis sendiri. Masih murah di sini. Kalau yang dalam-dalam kan masih 40 juta. Ada juga yang 50 lah, yang dekat jalan besar. Tapi umumnya pasarannya 40 juta udah dapat. Jadi bisa agak lebar. Kalau kita beli yang sudah jadi, yang sudah manen, yang tinggal menikmati, yaitu 300 juta sekarang. Jadi udah sangat berat dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur ya. Ini kan saya semprot embun yang pendek. Dia semprotannya pendek kan. Kalau saya kepengen nyemprot yang tinggi, nah ini ya, ini yang tinggi nih, itu kan tidak nyampe tumbuhnya, tidak nyampe. Nah, gampang dulur-dulur. Ini ya. Nah, ini dikendorin, des. Nah, dikit aja. Tuh nyampe atas tuh. Wis nyampe atas kan? Tuh. Nah, nyampe atas kan? Jauh dia. Ada 3 meter. Dorongnya itu 3 meter. Nah, yes. Nah, jadi kita tidak perlu manjangan setik, tidak perlu. Tinggal putar aja. Inilah kelebihannya nozzle tembaga yang bisa di setel. Nah, kalau kita nyemprot jauh, tidak usah repot-repot, tinggal dikendorin aja. Nah, ini dulur-dulur. Sekian dulu dulur-dulur perjumpaan kami. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, bisa ketemu lagi, bagi-bagi ilmu. Karena termasuk ganjaran yang mengalir itu au ilmin yung tafa'u bih,
atau ilmu yang bermanfaat, dulur-dulur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.